Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan. Oke, kita coba urai permasalahannya satu-satu, Pak Ahmad. Anda tadi menyatakan sebetulnya PGN sendiri memiliki data terkait dengan industri yang masuk ke dalam skala prioritas lah, yang harus dapat menerima harga gas dengan harga 6 US dollar per MMBTU. Nah, inginnya sih kemudian itu kembali ke data itu yang bisa menjadi acuan supaya ini kemudian merata di seluruh Indonesia. Nah, respon dari PGN ketika kemudian mungkin teman-teman pengusaha menyampaikan input ini seperti apa, Pak Ahmad, dan apa yang dijanjikan terkait ini? Sampai saat ini PGN masih tetap mengatakan bahwa saya berpegang kepada Kepmen 89. Jadi perubahan birokrasi yang dituntut adalah yaitu kembali lagi ke Kepmen. Jadi PGN merasa bahwa itu perlu ada revisi Kepmen 89 supaya yang others bisa masuk. Tapi hal tersebut kembali lagi bahwa apa gunanya instruksi Presiden 121 tahun 2020. Nah itu kan sudah nyata bahwa apapun birokrasi kan harus diselesaikan dan harusnya PGN melakukan hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden kan. Bukannya Kepmen tersebut yang dipegang sambil menunggu lagi ada revisi Kepmen. Kalau revisi Kepmen, apa yang di ESDM kan sampai hari ini belum ada lagi keluar yang baru. Malah gelombang 2, gelombang 3, dan lain sampai sekarang juga belum jalan. Jika sebetulnya berpegang terhadap keputusan Presiden, ini kemudian cenderung akan lebih tertib ya Pak Ahmad, jika kemudian tidak ada Kepmen dan juga Permen yang seperti Anda tadi sampaikan. Oke, satu artikel yang cukup menarik. Presiden kan paling tinggi kan sudah instruksi Presiden. Betul. Kan, Menterinya kan domainnya semua kan pembantu Presiden. Harusnya pegang itu aja across the board untuk diberikan semua orang kan. Semua industri lah yang sudah tercantum di instruksi Presiden tersebut. Baik. Satu hal yang juga cukup menarik yang Anda sampaikan di beberapa media online, bagaimana sebetulnya PGN sendiri adalah perusahaan BUMN yang satu sisi memiliki fungsi public service obligation, tapi kemudian di sisi lain memiliki sisi bisnis yang profit oriented gitu ya. Nah ini kemudian menjadi salah satu base yang akhirnya membuat treatment kepada pemberian harga gas untuk industri tidak seragam 6 dolar. Nah, concern Anda di sini seperti apa, Pak Ahmad? Lah, PGN itu kan sahamnya masih mayoritasnya pemerintah. Dan ada yang disebut investor di dalam. Selama instruksi Presiden sudah diberikan, artinya kan pemerintah sudah tahu di mana kantong kanan, kantong kirinya melalui Kementerian Keuangan kan. Penerimaan negara kan semua jelas di dalam Kementerian Keuangan. Nah, koordinasi antar si PGN sebagai BUMN ke Kementerian Keuangan harusnya sudah sinkron lah. Tidak perlu ditanya apakah ada masalah ini atau masalah apapun. Karena bisnis yang ada di PGN ini kan memang TBK dan mereka juga investor, mereka perlu melindungi investor. Tapi di satu sisi selama pemerintah sebagai mayoritas yang sudah menentukan secara kebijakan, artinya kantong penerimaannya pemerintah kan sudah jelas. Jadi apa yang akan dilakukan oleh si pembukuan atau pencatatan di PGN kan jelas, Pak. Baik. Yang terjadi di Jawa Timur pemerintah lah. Seperti apa, Pak Ahmad? Nah, kalau Jawa Timur kasusnya kan mereka istilahnya blame sumbernya yang supply kurang. Sehingga mereka tidak bisa memenuhi, ada di pasar umpamanya 100 yang diminta mereka karena terimanya di hulunya kurang, jadi mereka tidak pernah bisa memenuhi. Tetapi yang kurang itu pun yang selalu dikasihkan sampai hari ini kan belum ada yang 6 dolar berlaku. Yang masih berlaku adalah paket A, paket B yang dikaitkan dengan volume yang mereka akan pakai dengan posisi harga yang ditentukan oleh PGN, kan ada daftarnya yang sudah dikirim ke semua pelanggan. Baik. Jadi artinya mereka membelot urusan 121 yang disebut instruksi Presiden lagi tidak berjalan. Jadi manfaatnya ya tentu nggak kelihatan lah buat semua orang di industri.